Selamat siang semua, kembali lagi di Renta Channel. Perkenalkan, nama saya adalah Renta Sitanggang. Saya adalah ketua dari kelompok 1. Saya dari kelas 10 IS3 dari kelompok 1, yaitu ingin membuat wawancara tentang pengurus CU organisasi CU yang ada di sekitar sekolah maupun di sekitar tempat tinggal kami. Nah, video ini disponsori oleh guru ekonomi kami, yaitu Ibu Rima. Jadi kami akan melakukan wawancara ke setiap daerah atau satu daerah. Jadi sebelum kami mewawancarai tentang pengurus CU-nya, kami harus menjelaskan terlebih dahulu supaya Anda bisa lebih cermat dalam mengetahui apa itu CU dan juga organisasinya. Jadi teman-teman, CU atau yang disebut dengan Credit Union adalah organisasi yang bergerak di bidang simpan pinjam. Nah, apa kalian tahu CU atau bank itu dan bank itu berbeda karena CU ini bertujuan untuk menyejahterakan anggota-anggotanya yang terlibat di dalam organisasi tersebut. Sedangkan bank itu hanya dia ingin keuntungannya saja dan ingin daya saing untuk bank lainnya itu lebih tinggi daripada bank yang lainnya. Apakah kalian tahu CU juga memiliki pasal loh? Contohnya di pasal Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995. Kalian bisa melihat apa isi undang-undang tersebut di Google, di Brainly ataupun di browser lainnya. Dan juga kalian juga harus ingat ya, CU dan bank itu berbeda. CU lebih mengarah ke kesejahteraan kepada anggotanya, sedangkan bank itu memiliki daya saing yang ketat. Jadi itu adalah seputar informasi tentang CU dan organisasi yang berjalan di Credit Union. Saya sebagai moderator Renta Sitanggang akan langsung mewawancarai pengurus CU-nya. Mari ikuti saya. Halo semua, kembali lagi bersama saya Renta Sitanggang. Saya adalah moderator dari kelompok 1. Di sini saya akan pergi ke dalam atau ke rumah pengurus CU yang akan saya wawancarai. Untuk itu, ayo ikuti saya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya sebagai moderator dari kelompok 1. Nah, mohon maaf sebelumnya teman-teman, kami tidak diizinkan oleh penghubung lingkungan 2 untuk merekam mereka dalam ingin menyampaikan informasi tentang CU ini. Tetapi penghubung lingkungan 2 telah mengizinkan atau memberikan hak kepada ibu ini supaya menyampaikan informasi yang telah ditulis di kertas. Jadi teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf sekali, tetapi ibu ini akan menyampaikan informasinya. Jadi kami akan mengulas informasi atau pertanyaan yang akan kami ulas dan ibu ini akan menjawabnya. 3. Nah, ibu, saya boleh minta izin, nama ibu siapa? Nama saya Marintan Burhotang. Oh, berarti nama ibu adalah Ibu Marintan Sihotang. Jadi di sini Bu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran kami, yaitu CU. Jadi yang pertama, saya ingin mengetahui Ibu, siapakah nama Bapak atau Ibu penghubung CU yang ada di lingkungan 2 ini? Saya sebagai anggota CU, nama Bapak itu Paris Sinurat. Oh, berarti penghubung lingkungan 2 adalah Paris Sinurat. Nah, Nah, Ibu, terima kasih Ibu telah menjawab pertanyaan yang pertama. Sekarang kita kembali ke pertanyaan yang kedua. Saya ingin mengetahui juga apa saja peran Ibu atau Bapak penghubung CU yang ada di lingkungan 2 ini dalam menjadi penghubung CU di anggota kekatolikan ini. peran Bapak itu sepengetahuan saya, karena saya sebagai anggota CU, setiap sekali sebulan kami para anggota pasti akan mengumpulkan saham serta memberi bunga pinjaman kami setiap bulannya kepada Bapak Paris Sinurat, sehingga kami mudah untuk mengetahui berapa bunga uang yang kami peroleh dan berapa tambahnya dari saham yang kami peroleh setiap bulannya. Nah, oke, Ibu, itu adalah pertanyaan kedua. Pertanyaan yang ketiga, Ibu atau Bapak Faris tadi, dia itu menjadi ketua di lingkungan berapa di dalam penghubung CU yang ada di daerah ini? Karena saya sebagai anggota, tentu saya tahu Bapak itu adalah ketua yang bernama Bapak Paris Sinurat, ketua lingkungan 2. Oh, berarti CU. Bapak Faris Sinurat adalah
ketua penghubung CU yang ada khusus di lingkungan 2. Iya, benar. Nah, terima kasih Ibu telah menjawab pertanyaan yang ketiga. Nah, sekarang saya ingin bertanya pertanyaan yang keempat. Apa manfaat dari CU ini untuk Bapak Faris Sinurat tersebut sebagai penghubung CU yang ada di lingkungan 2 ini? Tentu ada manfaatnya bagi Bapak Ketua CU lingkungan 2. Manfaatnya bagi Bapak itu, kami para anggota CU tentu dia sudah tahu sifat kami. Jujur kami memberi, serta Bapak itu pun jujur mengumpulkan setiap hasil usaha kami, dan setiap bulannya kami merasakan pertambahan saham, pertambahan bunga, uang kami yang ada di CU simpan pinjam tersebut setiap bulannya. Oke, saya terima kasih Bu. Itu adalah pertanyaan yang keempat. Sekarang adalah pertanyaan yang kelima. CU yang ada di lingkungan 2 ini ataupun di lingkungan yang lainnya diselenggarakan oleh siapa dan di mana kantor pusat dari cabang CU tersebut? Tentu saya sebagai anggota CU tersebut dan sebagai umat Katolik yang sebagai Bapak itu bernama Cornelius Sipayung, yaitu Bapak Uskup Cornelius Sipayung, dan kantornya berpusat di perdagangan. Oh, berarti yang menyelenggarakan CU yang ada di lingkungan 2 ini adalah Uskup Cornelius Sipayung, dan kantornya bercabang atau berpusat di perdagangan. Iya, benar. Oke. Nah, terima kasih Bu telah menjawab pertanyaan. Nah, terima kasih Bu. Tadi adalah pertanyaan yang kelima. Sekarang pertanyaan yang keenam. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota CU tersebut supaya dapat ikut sebagai anggota CU yang ada khusus di lingkungan 2 tersebut? Saya sebagai anggota CU tentu punya persyaratan KTP, KK sipil, dan seharusnya sebagai anggota CU itu dia harus agama atau umat Katolik 100%. Berarti persyaratan untuk ikut anggota CU di lingkungan 2 ini yang pertama adalah KK, KTP, dan juga harus 100% agama Katolik. Iya. Oke. Terima kasih Bu. Ibu telah menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 6. Ini adalah pertanyaan yang ketujuh. Apa keuntungan organisasi CU ini bagi gereja dan juga bagi masyarakat? Tentu, karena tadi kita tahu sebagai anggota CU 100% harus dari agama Katolik. Nah, setiap bulannya sekali kami menyetor kepada ketua Bapak lingkungan yaitu Faris Sinurat 4 kali pertemuan di gereja. Berarti setiap pertemuan sekali seminggu kami harus bertemu, yaitu beribadah. Itulah manfaatnya, mendengarkan firman dari Tuhan. Makanya dianjurkan setiap anggota CU tersebut 100% umat Katolik. Nah, itulah manfaatnya satu. Dan yang kedua, manfaatnya bagi masyarakat luas. Mereka bisa mencontoh bahwa CU itu memang benar-benar sangat menguntungkan dan sangat mensejahterakan bagi masyarakat, bagi umat Katolik itu sendiri. Oh, berarti itu adalah keuntungan atau manfaat dari organisasi CU yang ada di lingkungan 2 ini. Iya, sehingga setiap kami ingin membuat usaha, kami dapat memanfaatkan keuntungan atau simpan pinjam itu, bisa meminjam dan bunga tidak seberapa. Maka itulah manfaatnya. Bisa cita-cita kami, usaha itu bisa terbenahi dan bisa membenahi setiap harinya usaha tersebut. Jika kami ingin membuka usaha, itulah manfaatnya bagi kami, terutama bagi masyarakat lingkungan tersebut. Nah,
Ibu, itu adalah seputar dari pertanyaan kami. Terima kasih banyak telah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Jadi kami juga sebagai dari anggota kelompok 1 berterima kasih kepada kameramen yang telah bersedia untuk mengkamera atau membantu kami menyajikan informasi tentang CU ini. Tetapi saya mohon maaf sebelumnya sekali lagi karena kami tidak dapat mewawancarai ketua asli dari kelompok 2, namun izin telah diberikan oleh ketua kelompok 2 untuk diberikan kepada Ibu Marintan Sihotang. Terima kasih ya Ibu Marintan Sihotang telah memberikan informasi tentang organisasi CU yang ada di lingkungan 2 ini. Nah teman-teman, itu adalah sekitar atau seputar dari hasil dari wawancara dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada perkataan dan juga tingkah laku saya maupun anggota kelompok saya dalam menjalankan video ini. Semoga apapun yang kami kaji di dalam video ini dapat menjadi kajian ilmu bagi Anda semua di masa depan nanti. Nah, sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Dadah!